Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi permintaan saudara-saudara teman-teman untuk Gus Fuad Pleret, bukan Gus ya, Pleret gitu ya, namanya Pleret, Meleret, dan juga Gus Arya, bukan Gus juga itu, Arya Wali Medsos Gila, dan juga wa akhawatuhuma, saudara-saudara mereka yang gencar akhir-akhir ini memusuhi para habaib. Betul kata Habib Bahar, mereka itu orang sebenarnya nggak perlu ditanggapi, cuma karena banyak yang terpengaruh dari saudara-saudara kita yang banyak tidak mengerti ilmu nasab, tidak mengerti habaib, tidak mengerti kemuliaan para habaib, mereka terpengaruh. Akhirnya ada yang mengatakan habaib tidak boleh dakwah, habaib pergi saja dari Indonesia, habaib suruh DNA. Itu orang-orang gila semua, itu orang-orang ngawur semua ya. Mereka ngapain mengungkit-ungkit nasab para habaib yang sudah jelas ada di Rabithah, dasarnya jelas diakui oleh pemerintah, diakui oleh dunia sudah. Kok mereka kerucuk-kerucuk? Orang-orang gak waras ini yang menanggapi, yang mengatakan nasab mereka terputus. Nauzubillah min dzalik ya. Mereka tidak ngaji, tidak tahu ayat Allah seperti apa. Yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Innallaha yuridullah, Allah menghendaki untuk membersihkan mereka ahlul bait, anak cucu Rasulullah. Wa yutahhirakum tadhira, dan juga mensucikan sesuci-sucinya. Itu Allah. Itu Al-Qur'an pedomannya. Kalian mau ikut siapa? Lalu mereka manusia biasa, yang maksum itu cuma nabi. Iya, mereka manusia biasa, para habaib, bisa salah, bisa dosa. Salah dosa bisa diingatkan, tapi tidak menghilangkan kemuliaannya sebagai cucu Nabi Muhammad. Karena di dalam darahnya itu ada darah Rasulullah, darahnya Nabi Muhammad. Itu kemuliaannya. Kalian iri, tidak bisa. Kalian hasud, kalian menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok kalian? Imam Syafi'i yang menjadi imam kita saja memuliakan, mengakui, bahkan apa yang dikatakan beliau itu diabadikan dalam kitab-kitab. Ya ahla baiti Rasulillah, wahai cucu-cucu anak keturunan Rasulullah, hubbukum, mencintai kalian, fardhu minallah, itu adalah kewajiban dari Allah. Fil Qur'ani anzalah, yang telah diturunkan dalam Al-Qur'an. Ayat tadi itu dan ayat-ayat yang lain banyak. Yakfikum min azimil fakhri annakum man lam yusalli alaikum la sholata lahu. Itu sudah cukup sebagai kemuliaan kalian yang bisa dibanggakan oleh kalian. Tidak apa-apa kalian bangga para habaib. Itu sudah pilihan dari Allah. Kita tidak hasad, kita malah senang. Hanya mereka-mereka yang tidak berakal yang hasad pada kalian. Man lam yusalli alaikum la sholata lahu. Barang siapa yang tidak menyambung kepada kalian atau yang tidak bersolawat kepada kalian ahlul bait, para habaib, para dzurriyyah, la sholata lahu, maka sholatnya tidak dianggap oleh Allah. Mereka tidak ngaji. Mereka mengatakan madhab Imam Syafi'i. Ini makolahnya Imam Syafi'i. Kemana mereka? Bukan Gus itu, bukan kiai. Ada salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam As-Suyuti, beliau Al-Allamah, kitabnya sampai 500 kitab. Dalam riwayat, dalam satu hari beliau bisa mengarang satu kitab sekaligus mentashihkannya. Di situ dikutip hadis Nabi Muhammad SAW, qala Rasulullah SAW, la ya'rifu haqqa itrati ahli baiti wal ansari illa min ihda salasi.
tidaklah tidak tahu, tidaklah tidak mengakui keutamaan dan kemuliaan ahli baitku, itsrati ahli bait, anak keturunanku, para habaib dan juga para sahabat, kecuali hanya 3 golongan. Ya ini mereka. Pertama, wa imma munafikun, mereka orang munafik. Sudah, mereka orang munafik, tidak menerima kebenaran karena hatinya hasad. Mereka mau dimuliakan tapi mereka tidak mempunyai kemuliaan di hatinya. Tidak mempunyai kemuliaan, tidak mempunyai keilmuan. Wa imma zaniyah, atau yang kedua mereka itu anak hasil zina. Naudzubillah min dzalik. Mereka yang memusuhi, yang memfitnah habaib, yang menghancurkan nama habaib. Menurut mereka menghancurkan tapi tetap mulia nama habaib. Dia kemungkinan anak hasil zina. Ya mereka itu. Yang nomor 3, wa imma li ghairi tahiratin, atau mereka dilahirkan dengan cara di saat berhubungan orang tuanya dalam keadaan haid, dalam ghairu tahirah, tidak suci. Akhirnya di hatinya tertutupi dengan keimanan, dengan kemuliaan para dzurriyyah, para habaib. Akhirnya mereka adanya hasad karena mereka merasa dirinya tidak ada yang memuliakan. Ya cuma 3 golongan itu mereka. Kita mau ikut siapa? Ini yang dipakai oleh ulama-ulama kita. Ini yang dipakai oleh salaf kita, salafun sholih. Para kiai, Kiai Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU, bagaimana mengajarkan kepada kecintaan pada Nabi, kepada dzurriyyah, pada para habaib. Kiai As'ad Syamsul Arifin, bagaimana beliau kepada dzurriyyah. Syekhona Bangkalan, Syekhona Khalil Bangkalan, bagaimana cerita-ceritanya menghadapi untuk memuliakan habaib. Mereka tidak belajar, mereka terlalu dengki, hatinya terlalu kotor. Yang terakhir, bagaimana Kiai Maimun Zubair dengan kemuliaan seperti itu, bagaimana kalau kecintaannya pada habaib, pada yang masih kecil pun beliau sangat memuliakan. Nah ini orang-orang mengaku gus, mengaku kiai, mengaku ustadz, bahkan mengaku keturunan Wali Songo. Dari mana hasad kalian? Ya, ini untuk kaum muslimin muslimat. Sebarkan dan katakan semua kepada keluarga, pada anak-anak, pada saudara-saudara kita, jangan sampai terpengaruh oleh orang-orang hasad, orang-orang 3 golongan yang disebutkan Rasulullah SAW tadi. Semoga keimanan kita semuanya dikuatkan oleh Allah, diberi hidayah, diberi maunah oleh Allah untuk senantiasa bisa mencintai keluarga Nabi Muhammad, bisa mencintai, bisa menghormati para habaib, baik yang ada di Indonesia ataupun ada di Hadramaut, baik yang habaib yang sekarang ataupun habaib yang sebelumnya, yaitu para wali songo dan semua habaib yang ada sekarang, sehingga kita mampu dengan sempurna mencintai Rasulullah SAW dan kita mampu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalur-jalur yang benar, dengan akidah-akidah yang benar. Semua kita semua juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Tolong sebarkan, share, luaskan, sampaikan kepada saudara-saudara kita semua dan sampaikan kepada mereka yang pembenci para habaib. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.